seluruh masyarakat di negeri-negeri di muka bumi ini, amanu wattaqau, mereka beriman, mereka bertakwa kepada Allah. Bukan cuma bilang saya bertakwa tapi enggak beriman, atau beriman tapi enggak paham bagaimana cara bertakwa. Amanu wattaqau, mereka beriman, mereka bertakwa. Allah jawab langsung, la fatahna alaihim, kami pasti bukakan untuk mereka barakatun minas sami wal ard, keberkahan dari langit dan bumi, kata Allah. Jadi semuanya legalitas Tuhan, bukan made in kita. Sekarang enggak, semua orang berpikir kita taat yang membuat taat. Karena Allah enggak merubah sebelum kita merubah diri kita masing-masing. Entar dulu, bahasannya dalam itu. Merubah menurut kamu atau menurut syariat? Kalau menurut kita ya enggak sampai. Menurut Allah tentunya. Allah enggak mungkin merubah satu kaum sebelum kaum merubah dirinya masing-masing. Dalam hal apa? Akidah. Orang Islam harus yakin, ya, dia harus yakin bahwa tauhid ini mendatangkan kemuliaan, gitu loh. Kalau seandainya negeri itu nggak bertauhid, nggak ada keberkahan, tidak ada kesempurnaan di dunia ini. Hanya milik Allah kesempurnaan. Di negeri Arab itu nggak sempurna, cuma tegak tauhid. Makanya ketika tauhid tegak, ya nggak mungkin jadi mungkin apa? Dalam zaman Ibrahim kan. Itu Ismail menendang-nendangkan kakinya ke bumi, keluar air Zam-Zam, betul. Ya, dulu cuma sekitar Mekah doang. Sekarang satu Saudi merasakan keberkahan ketika tegak tauhid. Antum yang umroh haji ke negeri tersebut, tancapkan pipa air ledeng, nggak bakal keluar dari tanah tersebut. Nggak ada sejarah buminya Saudi mencerat air itu, nggak ada sejarahnya. Yang ada itu air laut disublim atau mungkin air Zam-Zam yang dibagikan itu. Tapi antum pernah gak kehausan kalau umroh haji di sana? Tidak ada. Allah berkah itu. Bahkan sebenarnya kalau memang air di sana nggak ada, tentu mahal dong harusnya ya. Dan yang pasti kalau seandainya logika kita menggunakan logika, tentu depan Masjidil Haram itu banyak tukang air mineral, betul? Itu makanya kenapa Ka'bah di sana bukan di Madiun. Kalau adanya di Madiun kang air semua tuh ya, wah yang gini. Makanya adanya di sono. Antum tinggal di hotel di negeri sana, minta sama OB-nya, air itu bukan cuma 2 botol kayak kita nginep di hotel semalam, betul? Minta lagi suruh bayar 15.000. Soalnya setempat-tempat ini batang gitu. Ya, karena mereka tahu sedekah air itu yang puji Rasul gitu lah. Ya. Saya nggak bahas itunya lah. Tapi intinya berkah. Karena kalau sudah bicara keberkahan ya nggak mungkin ya jadi mungkin gitu kan. Nah tinggal di negeri kita tauhid ini nggak tegak. Dan kita ngomong tauhid sedikit jadi radikal kok. Dianggapnya kan serba salah ini. Akhirnya wes setelah orang percaya sama manusia punya remote langit, betul? Ya mau bilang apa lawang yang diakui betul di masyarakat ya sesuatu yang salah? Terjadi gak sekarang? Terjadi. Negeri yang subur kemarau paloh jinawi ini nggak mendatangkan keberkahan. Saya suka bilang dengan bahasa canda. Saya suka di pertanian soalnya. Ini negeri lawang kita nanam singkong kebalik aja numbuh, betul? Tanam atom dibalik tuh batang singkong numbuh. Cuma pahit daunnya. Saya nggak bilang tapi numbuh kan? Ini negeri suburnya, masya Allah, subhanallah. Tancapkan pipa air pasti keluar. Cuma kan mahal sebotol, betul? Ini di kampung siapa yang nggak punya ayam? Tapi kalau beli ayam mahal. Apalagi kampung sini kita tahu nih sepanjang jalan sini mangganya bagus ini. Tapi tetap aja kalau panen 25.000 sekilo, betul? Ini kan ajib sekali. Kok kayak nggak ada keberkahan? Nah ini maka dikritisi sama ulama. Kalau kamu yakin semua yang baik adanya di sisi Allah, ayo tarik dengan cara mentaati Allah. Wa inna Allah Ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah tadi. Ajmilu fit talab, perbagus cara meminta. Apa kata Umar Ibn Khattab ketika Nabi bersabda kepada beliau sampaikan kepada umat. Ya Umar, kata Rasul, ma ataka min hadzal mal wa anta ghairu sa'il wala musrifin fahudhu. Umar, kalau bicara harta, kata Rasul nih, ma ataka min hadzal mal, apa saja yang datang kepadamu dari harta ini wahai Umar,
wa anta ghairas sa'il, dan Anda tidak pernah meminta, wala musrif, Anda nggak pernah mengawasi atau pengen punya itu gitu loh. Fakhudhu, ambil. Jadi ukurannya harta itu ya, tidak ada sifat iri dalam badan kita. Memang dia nggak minta-minta, ghairas sa'il, dia nggak minta-minta, dan dia nggak musrif, dia nggak sengaja jaga biar dibagi. Gitu ya. Ya kita kadang-kadang kalau ngeliat orang kaya, wah langsung sendalnya, makan apa? Tipnya lumayan kan begitu ya. Nah ini dulu zaman sahabat nggak ada begini. Makanya apa istilah-istilah korupsi sekarang ini banyak bermunculan di mana-mana kan. Salah satu gratifikasi. Negeri kita ini orang-orang ini suka digratifikasi gitu loh. Kebiasaan typing akhirnya mendahulukan orang yang ngasih tip. Ya, jiwa-jiwa penjilat. Ya, siapapun dia yang penting baik sama saya anak buahnya gitu loh. Jiwa-jiwa guguk ini. Ya, banyak di kita, banyak. Kenapa? Karena menguntungkan dia. Akhirnya dia nggak punya izzah. Dulu para sahabat punya izzah. Oh makanya siapa itu? Abu Ubaidah bin Zarrah itu kan, ketika penaklukan kota Palestina, beliau menggantikan Khalid bin Walid sebagai panglima itu kan. Taklukah Romawi, direbutlah Palestina. Tapi saking gengsinya Romawi, ya tetap Romawi ini kan bangsa besar, dikalahkan sama orang-orang Arab ya, yang dengan kesederhanaan. Udah gitu panglimanya lagi Abu Ubaidah bin Zarrah. Walaupun Nabi mengatakan aminu hadhil ummah, ya orang yang dipercaya di umat ini ya Abu Ubaidah bin Zarrah gitu lah. Makanya Umar pegang itu. Ya, Umar yakin kemenangan bakal datang melalui Abu Ubaidah bin Zarrah. Bukan meremehkan Khalid. Kenapa? Karena posisi Khalid itu nggak bisa dibandingkan sama Abu Ubaidah bin Zarrah. Khalid itu panglima perang, sudah Saifullah. Doa Rasul dari tulang sumsumnya Khalid bin Mughirah, Walid bin Mughirah itu ayahnya itu kan. Cuma Umar ngelihat pasalannya di sini, saya nggak meremehkan Khalid. Cuma kalau Khalid yang jadi pemimpin, ini rakyat resikonya bakal berbuat syirik. Jadi Anda kalau milih presiden nanti begitu. Saya nggak meremehkan dia, enggak. Cuma kalau dia yang diangkat kacau nih. Ya. Akhirnya dukun di mana-mana, betul nggak? Urusannya ini bisa perang antar dukun kalau udah begini, gitu kan? Kalau dukun kan ngomong semau dia, betul? Kalau ngomong apa? Allah tidak ciptakan manusia jadi ala diwasisu bisurina, gitu kan? Panjang lagi urusannya. Ya, kalau orang yang baru belajar tajwid nggak percaya aja kan begitu ya. Ganti Abu Ubaidah, kalah Romawi. Lucunya ketika penyerahan surat-surat Palestina ke tangan Arab, dia nggak mau melalui Abu Ubaidah, panggil Umar. Kami kalah juga punya harga diri. Cuma pengen sama Umar, penguasa 3/4 dunia. Umar penguasa 3/4 dunia. Bukan cuma satu negara, Pak. Ini dunia bulat. Cuma 1/4 yang ada di tangan Umar. Kebayang gitu ya. Penguasa 3/4 dunia mau datang, repotnya orang kayak gimana itu? Lawang kita camat mau datang aja kita chat jalanan, betul? Itu baru camat tuh, belum bupati, belum wali kota, belum gubernur, betul? Oh. Ini 3/4 dunia di tangan Umar. Umar bakal datang, kebayang tuh gegernya orang kan. Dan datanglah Umar dengan kesederhanaannya. Hayalan-hayalan Romawi tentang giantnya Umar, raksasa ini Umar. Ya karena Umar tinggi. Di kitab Syiar Al-Nubal Imam Az-Zahabi itu, kalau Umar naik kuda, kakinya nempel ke tanah. Tingginya Umar itu ya. Antum bisa bayangin kira-kira tingginya Umar itu ya. Datang Umar masuk ke Aqsa sambil menenteng sepatunya, sendalnya. Masya Allah, dia hormati masjid dengan baju 9 tambalan di pundak. Yang kebingungan Abu Ubaidah. Apun Romawi ganteng-ganteng nyambutnya, betul. Rapi. Umar datang dengan sederhana. Melihat seperti itu, Abu Ubaidah menegur Umar dengan penampilan yang sederhana. Marah Umar. Ya Abu Ubaidah, inna kunna adallu qawmin a'azzana Allah bil Islam wa man yabtaghi al-'izza bi ghairi Islam. Marah Umar. Ya Abu Ubaidah, kita ini kaum yang hina, padahal Quraisy, Muhajirin dimuliakan dalam sejarah Islam. Adallu qaumin,
A'azzanallahu bil Islam. Kita ini dimuliakan sama Islam. Agama yang ya'lu wa la yu'la, agama yang di atas yang nggak perlu agama lain. Sehingga kehormatan ada di Islam semuanya. 1 berbanding 1000. Wa man yabtagil izzah bi ghairi Islam. Dengan Islam, apakah layak kita mencari kemuliaan yang lain? Begitu. Orang Islamnya sudah mulia gitu loh. Nggak perlu ikut-ikutan yang nggak jelas. Pengen tenar gitu loh. Nyari follower, jual nama, nyari duit pakai jempol, tak betul. Jadi nggak punya izzah, nggak punya harga diri kita ini. Nah ini karena kita nggak paham Islam itu kesempurnaan. Rekomendasi Tuhan loh. Inna dina indallahil Islam. Bahkan Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falyuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin. Orang yang mencari agama selain Islam la yuqbal minhu. Islam sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Sempurna sudah ini agama. Herannya muslimnya nggak paham Islam itu sempurna gitu loh. Masih membuat hukum-hukum lain. Dia lupa pahlawan-pahlawan negerinya itu karena kesempurnaan Islam mereka itu Allah titipkan kemerdekaan yang nggak mungkin jadi mungkin. Lawang bambu runcing bisa ngusir penjajah istilahnya. Karena Allah yakinkan kemenangan buat kita. Dan kita punya izzah. Ini sumber alam tanah. Negeri kita ini kan suburnya Masya Allah. Beras kita itu disuasembadakan ke negara-negara tetangga itu. Ya. Pohon-pohon yang membuat dingin para jamaah haji di Mina, Arafah. Itu pohon Indonesia sampai sekarang itu. Cuma dikembangbiakan di sana. Kita punya izzah dulu itu. Kenapa? Karena berpikirnya memberi bukan mengambil. Ya, kayak orang lah ya, kelihatannya kaya cuma boleh hasil mepet orang, itu tetap nggak punya izzah. Biar gonta-ganti jaket, biar gonta-ganti motor, tetap aja orang boleh minta ya mah. Ya, nggak ada izzah, nggak ada. Tapi lihat no, kakek nenek kita orang dulu no, kakek kita dah no. Walaupun Vespa tua jadi mahal sekarang betul. Lewang memang beli punya izzah gitu loh, nggak ngerepotin mertua. Jadi barang antik sekarang betul nggak? Ya karena izzah harga diri. Mereka punya harga, Allah muliakan mereka. Mereka nggak jadi orang yang bernyata pada manusia seperti itu. Nah sahabat-sahabat Nabi dimuliakan. Yasabuhumul jahil aghniya minat ta'affuf. Orang-orang bodoh itu terkecoh sama sahabat-sahabat Nabi. Mereka orang-orang yang dianggap kaya. Kenapa? Karena gemar sedekah. Kalau level sedekahnya para sahabat geleng pala gitu. Ya, itu apalagi Abu Musa al-Asy'ari itu ya. Itu dia kalau sudah nerima tamu, apapun yang dia punya dia potongkan buat tamunya itu. Sampai satu waktu dia nggak punya lagi harta. Saking seneng sama tamu kecuali kuda yang dia sayang itu. Ada tamu sudah potongin kuda, kasih kuda kalau perlu gitu. Dan kebiasaan mereka itu kalau ada tamu itu nggak nanya ada apa, mau apa nggak, makan dulu baru tanya. Kalau kita kan dari pagar kadang apa? No. Takut dimakan PE gitu. Orang dulu nggak potong dulu. Udah potong baru tanya, makan udah kenyang. Kata Abu Musa, ada apa nih mau datang kemari? Begini Abu Musa, saya dengar Anda lagi kesulitan uang. Jadi saya datang kemari pengen bayarin kuda. Baru dipotong tadi. Mereka punya izzah gitu loh. Punya harga diri. Oh sahabat Nabi sampai orang-orang Ansor itu ketika muhajirin sampai ke Madinah. Mereka itu gak tanggung-tanggung nawarkan istrinya. Kalau sekarang dibilang gile kali ini laki ya gitu loh. Bukan kenapa-napa, bukan menghina perempuan, bukan. Karena mereka tahu di tangan muhajirin ini perempuan lebih baik. Mikirnya begitu Pak. Kalau sekarang kan kita nggak mikir begitu. Pokoknya surga neraka bareng-bareng gitu kan. Nah kalau kita mikir kalau sampai tak ceraiin istri, karena memang nggak nurut sama saya, agama nggak sampai dan saya nggak mau tanggung dosa. Ini ada orang soleh datang, sudah saya ceraikan kamu, Ida nikah sama saya. Nikah itu jembatan surga gitu loh. Nikah jembatan surga bukan cuma yuridul afaf. Kalau sekarang kita nikah yuridul afaf. Cuma pengen gak zina dapat cari yang cakepan dikit.
Kalau dulu tidak, al-walad bil hal. Laki-laki nikah dengan siapapun yang kamu nikahi. Nikah. Tapi ingat, anakmu tergantung iparmu. Ipar. Iya, pikirin kalau dia hamil, istrimu hamil, kamu mati, anakmu di tangan siapa? Pikirin itu. Lawang iparmu semua kerja di bank konvensional, agamanya tidak jelas, yang ngasih empan anakmu siapa? Ya, iparmu. Kan ayahnya lagi atau saudara lakinya, betul? Al-walad lil hal. Jangan mentang-mentang saya sengaja nyari buletat biar merubah keturunan. Iya. Alhamdulillah. Cuma ipar dakwahin enggak. Karena enggak sedikit meninggal di tangan orang kafir, anaknya pindah agama. Enggak sedikit. Itu kalau orang dulu mikirnya begitu. Makanya enggak malu Umar bawa Hafsah keliling ke Abu Bakar, ke Utsman, ke Ali, nikahi Hafsah. Kalau sekarang kita begitu sama perempuan kita, gitu. Makanya Abu Bakar nggak nolak Aisyah yang muda sama Rasul 9 dengan 55 tahun. Kalau sekarang dibilang pedofil, betul. Tapi orang tuanya berpikir bahwa nikah ini kan nggak lama, Pak. Nah, kita nikah paling 20-30 tahun itu pun kalau akur. Makanya ibu-ibu suka banyak ngeluh tuh, ya Allah, suami saya tadi, ya Allah, masalah saya itu tidak banyak, 20 tahun saya nikah, masalah saya cuma dia doang, Lori enteng itu kalau gitu, Bu, masalahnya, Bu. Kalau cuma dia doang, 20 tahun dia doang, bisa bikin buku harusnya. Susah, ya Allah, bagi masalah ngaji, astagfirullah, Masya Allah. Saya harus gimana? Ya sabar, Bu, paling berapa lama lagi kan? Ya dakwahi, lawang memang take and give kalau berumah tangga kan. Kalau menjadi hakim di antara salah satunya nggak akan ada selesainya gitu loh. Ayo berpikir bagaimana menyempurnakan sesuatu. Masya Allah. Ya, Nabi mengatakan seperti itu. Kemudian kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Musnad Imam Ahmad, beliau pernah mengatakan, la tazalul mas'alah bi ahadikum hatta ya'ti yaumil qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atul lahmin. Nih orang yang suka ngeliat orang kaya pengen gesrek aja kayak ATM gitu ya, pengen digesrek aja ya. Atau para ustadz juga sama, mereka kritik sama hadis gitu. Karena banyak ustadz-ustadznya kalau punya ide pengen bikin studio, bikin apa, padahal dia lebih banyak income-nya ketimbang orang yang diajak ngobrol gitu loh. Yang diajak ayo, yang mau nyumbang silakan. Punya mau dia duluan bangun, kalau kurang baru kasih tahu orang. Ini modal proposal pengen bangun sesuatu nggak bisa. Ya, saya besar di Madiun dididik untuk berpikir bagaimana ada Pak Jarkasi, ada Pak Soeman, lagi oleh Pak Kiai Haji Ahmad Sa'ad. Ya, beliau mengatakan apa? Ya, ini berpikirlah memberi. Gedung itu dibuat karena ada murid, bukan bangun gedung manggil murid. Gitu. Jadi ayo karena sebuah kebutuhan bangun. Ya, bukan terus karena kita bangun sesuatu kita panggil orang, bukan. Ada izzah gitu loh. Ini kayak masjid. Ya, direnovasi karena udah nggak nampung orang. Bukan tiap tahun berpikir renovasi, lowong yang ada cuma selembar kalau subuh. Ayo berpikir seperti itu gitu. Nanti kita akan jadi orang yang punya harga diri. Masya Allah. Bangun gedung karena kebutuhan. Bangun masjid karena kebutuhan. Nabi kan contohkan begitu. Wahai itu Ka'bah. Ya, Nabi dilarang sholat di Ka'bah, hijrah ke Madinah. Cuma Nabi nggak pernah bilang, ya Allah bangunkan Ka'bah di Madinah. Nggak begitu. Kenapa? Didakwahi itu Ka'bah supaya kembali kepada syariat. Ya. Akhirnya Allah muliakan dengan futuh Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza jaa nasrullah wal fath. Terbuka tuh futuh Makkah, terdakwai. Seperti itulah mereka, orang-orang yang punya izzah, orang-orang yang punya harga diri. Kita mulai berpikir. Nabi mengatakan, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta ya'ti yaumil qiyamah. Seorang kalian senantiasa meminta-minta kembali, dia datang pada hari kiamat nanti, walaysa fi wajhi muz'atul lahmin. Yang seperti ini kalau hidupnya suka minta-minta, Allah akan bangkitkan pada hari kiamat, laisa lahu fi wajhi muz'atul lahmin. Tidak ada daging pada bagian mukanya. Jangan kita duluan baru kita ajak orang.
Ya, ini kadang-kadang kita jadi kayak kondektur bis, orang dikumpulin di bis jalan dia nggak naik. Jangan. Ayo bantulah masjid. Ayo, dia cuma modal begitu doang. Antumnya bantu. Walaupun seukuran sarang burung yang paling kecil kata Rasul, itu akan jadi bagian di sorga nanti. Karena bahasa agama apa? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Tirmizi, Abi Dawud, An-Nasai, Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, Ahmad dalam Musnadnya, Rasul pernah mengatakan, "Man sa'alan nasa wa lahum ma yughni, ja'at mas'alatu yaumal qiyamah khadusan aw khamusan aw kaduhan fi wajhi." Allahu akbar. Kata Nabi, "Man sa'alan nas", siapa yang meminta-minta kepada manusia, wa lahum yughni, sementara dia memiliki apa yang mencukupinya. Ini orang ada, dia punya income, gitu ya. Cuma kadang dia lihat banyak orang yang diajak. Jadi mirip kayak orang mau sholat, ya soft, ada yang kosong di depan, nyuruh orang. Maju. Antum, udah sering. Ini fastabikul khairat, berlomba-lomba. Bahkan kalau ada yang sudah balik yang utama. Ini enggak, kadang-kadang kita malah nyuruh orang. Maju. Kita maju nih kalau agama, fastabikul khairat, berlomba-lomba gitu loh. Ya bukan cuma sholat, seluruh yang namanya syariat seperti itu. Kalau bahasanya wajib, ya sesuatu yang fardu ain, kita nggak bisa diwakilkan. Kalau diwakilkan jadi sunnah. Kayak berangkat haji bila mampu, keburu meninggal, orang tua jadi sunnah, namanya badal. Ya, tapi kalau yang namanya agama maju. Ya, kayak kita menyembelih hewan kurban, ya harus belajar motong. Karena ayatnya apa? Fasolli li rabbika wanhar. Salatlah kamu ke Rabb yang menciptakan kamu, wanhar, menyembelihlah. Ini kan syariat, semuanya amr, betul. Fasolli, salatlah. Li rabbika, untuk Rabb yang menciptakan kamu, wanhar, sembelihlah. Berarti kan salat menyembelih siapa? Orang yang sholat. Dan yang paling utama, orang yang sholat itu menyembelih sendiri. Kalau tidak mampu bagaimana? Wakilkan sama orang soleh. Dan gak sedikit orang-orang yang seperti ini mewakilkan sembelihannya ke orang yang gak sholat. Saya nggak tahu kalau di Madiun ini, Jakarta tadinya banyak kayak gitu, sudah kita coba rapikan melalui teman-teman MB ini. Kalau bisa di sini ada rumah potong hewan, kalau bisa. Ya. Ada pakar-pakar penyembelihan di sini. Jadi bukan cuma dititipkan, cuma modal beli pengen masuk surga, ntar dulu enak aja. Ya, dalilnya itu fasoli li rabbika wanhar. Salat nyembeli, bukan salat terus nyuruh orang nyembeli, bukan gitu ya. Walaupun boleh. Cuma ini kita bahasa fastabikul khairat, berlomba-lomba itu sesuatu yang baik. Bahasanya begitu. Kemudian ja'at mas'alatu yaumal qiyamah. Maka dia akan datang pada hari kiamat, ya, karena kebiasaan dia sa'alan nas walahu mughni. Padahal dia cukup. Ustaz Subhan, izin Allah punya rezeki, gitu ya. Bisalah bangun ini bangun itu gitu lah ya. Tapi ana ngomong ke antum jamaah, ana lagi pengen bangun sesuatu nih. Yuk tolong bantu. Begitu bahasanya. Sementara ana mampu untuk sampai selesai. Masuk sini. Karena bahasanya mayugnihi. Dia mampu. Lain kalau dia nak mampu. Ya. Ini bahaya sekali. Sometimes kita ajak orang supaya merasa memiliki. Kenapa? Yang kita bangun adalah kebutuhan, bukan keinginan. Ini banyak juga ikhwan-ikhwan kita ini kalau bangun keinginan, bukan kebutuhan. Ustaz Subhan, doakan kami di kampung sebelah, kita doakan bangun masjid. Oh, emang nggak ada masjid? Banyak, Tad. Terus apa yang bangun lagi? Kita nggak diizinin sholat, nggak diapain? Ya kajian. Oh, tapi sholat diizinin, Tad. Allah sholat dulu akhir. Antum mau bangun masjid lagi? Nah, kayak kita di Dieng, kalau dari atas Dieng tuh ke bawah masjid semua. Jamaahnya mana? Terus yang antum kebutuhan kami, bukan kebutuhan kita semua, bukan, karena sudah ada. Akhi, jangan bikin tandingan dalam ibadah, akhi. Kenapa antum nggak tanya yang dibutuhkan?
Kalau bicara masjid akan datang buah yang dipetik pada saat panen nanti. Tanya sama masyarakat, kalian butuh apa? Saya bilang sama mereka, emang masyarakat itu pekerjaan apa semua? Petani rata-rata sayur mayur, oke? Mereka masalah pupuk, masalah gak? Kesulitan, Ustaz. Masalah pinjaman buat modal, apalagi, Ustaz? Terus nanti buat tengkulaknya gimana? Oh, dicekek mereka, Ustaz. Ya akhi fillah, bikin koperasi. Mudahkan pupuk buat mereka. Jadilah tengkulak syar'i buat mereka. Kalau mereka diuntungkan dengan keberadaan kita, monggo pakai mesin. Lawang kita nggak seperti lebah yang mendatangkan keuntungan. Lebah cuma status, menakutkan. Kan orang lebah yang menakutkan, betul? Pahit. Ya, bukan begitu, tapi lebah yang menguntungkan. Kalau lebah yang menguntungkan bakal ditani, diternak kalau perlu. Orang-orang soleh yang menguntungkan diperbanyak. Dulu zaman Nabi, modal sidik tablik amanah faton akan ketahuan orang yang nggak suka karena kebencian dengan syariat, bukan dengan Rasulnya. Karena mencari salah Nabi nggak bisa mereka. Mereka cuma nggak suka salahnya. Kalau kita kan dua masalah sekarang, adat mereka terkritisi dan mereka nggak suka sama kita. Ini muskilah. Karena kita nggak mendatangkan keuntungan buat mereka. Kalau sahabat Nabi di brainwash sama Nabi, bagaimana tahabu. Ya Muaz, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, falyakun awwalan ma tad'uhu syahadatu an la ilaha illallah wa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum bi anna Allah taradu 'alaihim shadaqah as'al al-salah amsu salawat wa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum bi anna Allah taradu 'alaihim shadaqah tukhadhu min aghniyahim wa turadu 'ala fuqara'ihim wa inhum dzalik iyyaka wa qara'im amwalihim wattaqi da'wata isa baina wa bainallahi hijab. Begitu Nabi ke Muaz. Muaz, ini contoh Muaz lah yang bilang kitab tahu. Kau akan datang ke negeri ahlul kitab, negeri kampung yang punya rujukan kitab suci. Maknanya bisa dipakai ini hujah di mana-mana. Bakal berdakwah ke kampung mana di Madiun ini, Jawa Timur ini. Kampung di mana orang Islam punya kitab, betul? Atau non muslim punya kitab, salah, bas ahlul kitab. Falyakun awwalan ma tad'uhu syahadatu an la ilaha illallah. Tolong yang pertama kau dakwahi syahadat. Tolong ngomong syahadat. Tegakkan tauhidul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo sama syahadat insyaallah. Cuma tinggal pemahamannya nih. Ya, siapa Allah? Kalau mereka sudah paham syahadat kita, mereka nggak nganggap kita yang aneh-aneh. Karena ada beberapa tempat yang Islam dianggap radikal, diusir, masjid dilarang untuk dibangun macam-macam, gitu ya. Ujung-ujungnya kita datang ke masyarakatnya yang mendemo, mencaci maki. Antum tahu gak siapa mereka? Ahmadiyah, Ahmadiyah dari mana? Katanya begitu, katanya. Berarti kan nggak nyampe dakwah kita ke mereka, betul? Kita buat masjid orang luar kampung, ajib. Yang datang kampung situ harusnya akamsi itu yang harus percaya. Karena ada tradisi yang nggak bisa kita hilangkan. Maqamun wa likulli maqalin maqalun. Semua ada tempatnya gitu loh. Nah kalau orang dengan uniform Madiunnya, pakai sarung, pakai baju koko, songkok khusus, ya ini kan orang Madiun. Dan Islam memperbolehkan, nggak apa-apa. Yang penting jangan isbal, nggak ada masalah, gitu ya. Sehingga kalau nanti ada orang luar terasa aneh kalau penampilan nggak seperti itu kan, kembalikan kepada masyarakatnya. Itu dulu. Kalau mereka sudah sama persepsi, nggak ada beda di antara. Ya, a'limhum bi'anallahu aftaradu 'alaihim khamsu salawat. Ajarkan pada mereka tentang sholat. Sama enggak sholatnya? Lewung sama. Paling beda ada bismillah. Paling bedanya masalah klasik kunut. Tidak sahih. Itu sudah dibukukan, sudah selesai. Dan enggak pernah ribut kayak Haji Ahmad Dahlan Hasyim Asy'ari, betul? Pernah ribut, enggak ada masalah. Itu khilafiyah. Ya.
Ajarkan sholat. Kalau sholatnya sama, Malaysia akhi. Kecuali sholatnya 3 waktu. Syiah kan 3 waktu. Yang didakwah ini masyarakat yang padat penduduk. Makanya banyak yang pindah ke Syiah. Kenapa? Enak nih, sholatnya 3 kali. Daripada macet seperti gitu ya, jalan. Dengan Johor sama asal kita pepet. Maghrib sama Isya, subuh kan enak. Nikahnya juga mut'ah tuh, enak. Ya, nikah kontrak, terima nikahnya fulana binti fulan. Ini kontrak, itu 10 juta cuma buat 2 bulan, 3 bulan kawin kontrak namanya ya, mut'ah itu haram. Tapi anak sekarang bagus juga begini nih. Ya, akhirnya mereka menganggap baik. Ya mulailah dibikin mushaf Fatimah, Quran yang akhirnya nggak dibaca cuma dipajang doang. Macam-macam sekarang. Kalau orang dulu bikin Quran nggak beragam. Antum Quran Madinah di zaman kita masih covernya begitu-begitu aja kan. Kalau sekarang enggak, karena buat pajangan. Saya pernah lihat ibu-ibu tuh banyak, masya Allah bu, borong Quran buat dibagi-bagi, enggak kan? Terus buat apaan? Ya warnanya lucu-lucu ya buat pajangan. Kan dahsyat kan, warnanya lucu. Bahwa terus kemudian kalau mereka sudah patuh tentang sholat, ya kita sudah sadar sholat ya. Alimhum, berikan ilmu sama mereka tentang sedekah. Khudhu min aghniyahim wa turdu ala fuqaraihim. Jangan ngomong yang lain, habis sadar sholat tahadu tahabu sedekah. Mereka sampai mereka butuh dengan apa yang kita sampaikan, kita berikan. Orang mana yang nggak suka dikasih hadiah? Masya Allah, dikasih hadiah tahadu tahabu. Para dakwah itu jangan eman-eman sama hadiah. Antum yang kajian di kampung-kampung jangan eman pak. Orang-orang kampung nih, masya Allah bagus seperti. Jangan eman. Itu teknik Rasul dari zaman dulu itu. Para ulama seperti itu. Ya masya Allah. Syekh Suhaimi itu, Dr. Syekh Suhaimi yang sekarang lagi kajian di Madinah itu. Beliau itu pengarang buku. Beberapa buku, ada satu buku, 2 jilid buku tebal-tebal itu. Kalau kajian itu yang hadir itu ribuan. Dan yang hadir itu dapat buku 2 jilid dari dia semua. Karena dia kalau sudah mereka patuh, akhbirhum, alimhum, ya, kabarkan kepada mereka, berikan ilmunya juga. Iyyaka wa qara'i amwalihim. Kamu yang menyampaikan kebaikan, hati-hati dengan harta mereka. Jangan suka orang kota datang ke kampung ambil keuntungan di kampung. Hati-hati. Ya. Biasakan datang memberi bukan mengambil. Iyyaka wa qara'i amwalihim wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati 2 orang yang terzolimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahil hijab. Jaga lisan, hati-hati orang kesinggung. Nanti doa mereka itu enggak ada hijab sama Allah, bahaya. Lihat tegas banget. Dia mengatakan man sa'ala nasa wa lahum yughni. Siapa minta kepada manusia memiliki apa yang minta. Pada hari ini tergaruk-garuk fi wajhi, hancur mukanya. Hampir mirip dengan tanpa daging. Ini orang yang nggak punya malu ini. Ya, ngajak orang dianya nggak nimbrung. Hati-hati itu. Kan ini penegasan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan izah kita itu, ya, ketika kita berpikir memberi bukan mengambil. Bukan berarti kita boleh meminta, daripada mencuri lebih baik meminta. Maka ada riwayat yang mengatakan la tahilul mas'alah illa lidhi ghurmin mufzi' au dammin muji' au fakrin mudki'. Kata Rasul, tidak halal kecuali bagi orang yang dililit oleh hutang, orang yang dibebani diat ataukah kefakiran hinakan dia. Jadi kalau orang memang punya hutang, magrum, orang-orang gharib, boleh.
dia udah habis-habisan, makanya ngajak teman-teman coba gimana. Tapi dia bukan untuk aji mumpung, karena buat orang yang hobi ngutang, kadang-kadang kalau dia dibantu, dari utangan baru. Jangan, antum sudah diselamatkan dari hutang piutang. Izahnya manusia itu ketika nggak punya utang sama manusia, jangan punya utang. Maka dikatakan gurmin mufzi', dililit oleh hutang yang berat, muji atau dibebanin diat. Ya harus bayar diat gitu ya. Saya nggak punya uang kecuali saya minta sama orang. Kalau nggak resikonya saya bakal dibunuh misalkan gitu ya. Atau pikiran yang menghinakan dia. Siapa sih yang pengen jadi orang susah? Cuma daripada saya nyolong dengan saya minta-minta. Tapi Nabi katakan kalau kamu dibantu oleh seseorang, ya, karena kamu minta-minta, doakan orang tersebut sebanyak-banyaknya seukuran yang kamu kasih, yang kamu dikasih. Masya Allah. Itu izah dalam syariat agama. Masya Allah. Makanya semua yang ada di sisi Allah itu yang terbaik. Seperti yang Rasul ajarkan kepada anak-anak zamannya itu, beliau mengatakan dengan bahasa ya gulam, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'id billah. Hei anak kecil, kata Rasul, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Apa saja minta. Ista'anta, memohon pertolongan, fasta'in billah, minta tolong sama Allah. Gulam, tifl ini kan bayi, tiflun balita. Gulam itu di atas balita dikit. Nabi bilang, hei anak kecil, gulam 9 tahun lah kurang lebih. Idza sa'alta fas'alillah. Dari kecil orang Islam dididik punya. Kalau kamu meminta, mintalah sama Allah. Wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bitta'ah. Tadi karena semua yang baik yang kamu minta adanya di sisi Allah. Jangan jadi penjilat. Ngelihat orang kayaan dikit dipepet. Kalau perlu disiapin minuman, cangkir sama tatakannya matching gitu. Kalau orang yang nggak kaya air mineral kadang-kadang yang minum. Ini yang sopan ada di orang biasa. No, kalau jangan no. Ini penjilat butuh banyak di kita, banyak yang kayak begini ya. Repot kok orang kaya datang repot. Waduh, antum nggak punya izzah. Kalau kita laki-laki hati-hati, kita punya anak cucu nanti. Anak kita nggak punya izzah. Karena harga diri anak-anak kita tergantung kita. Pernah dengar cerita Nabi Khidir yang membangun dinding yang runtuh karena ada harta karun di bawahnya? Fakana Abu Masalih, betul? Karena orang tua nih anak yatim, orang soleh yang punya izzah. Allah harta anak yatim. Coba. Anak-anak kita bakal terjaga ke depan 7 turunan kita nanti. Kalau kita laki-laki yang punya izzah, punya harga diri. Dan harga diri laki-laki itu karya cipta. Terserah antum mau membuat apa, bangun masjid yang usianya lebih lama dari usia kita. Terserah antum mau bikin sekolah yang usia sekolah tersebut lebih lama ketimbang umur kita. Atau membuat sebuah karya tulis yang demi Allah sudah kita saksikan tulisan ulama lebih panjang usianya ketimbang ulama yang menulis. Itu namanya izzah, harga diri. Jadilah bagian sebuah kebaikan atau rantai kehidupan orang lain. Masya Allah ya. Kita yakini sekali lagi bahwa ternyata memang kita biasakan untuk meminta kepada Allah. Was'alullah min fadlih. Maka mintalah kepada Allah atas karunia-Nya. Surat An-Nisa ayat 32. Jadi kita hanya mengkhususkan semua buat Allah. Punya masalah ke Allah, semuanya ke Allah. Di surat Yusuf ayat 86 dikatakan, "Nama ashku bathi wa huzni." Ya, keluh kesah kita adukan kesedihan kita, kesulitan kita hanya kepada Allah. Kita nggak butuh manusia supaya kita punya harga diri di hadapan manusia. Jangan sampai hilang harga diri. Karena biar bagaimana semua yang baik yang kita inginkan adanya di sisi Allah. Dan semua yang baik yang ada di sisi Allah itu nggak mungkin kita dapatkan tanpa mentaati Allah. Ajmilu fil talab, ayo perbagus cara meminta. Kapan meminta dikatakan bagus? Ketika kita paham ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Kapan ibadah dikatakan baik?
ketika sesuai dengan syariat yang Allah perintahkan dan Nabi contohkan. Itulah kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita bisa berdialog mungkin biar panjang bahasan lagi. Ada yang mau disampaikan silakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadlun na'am. Jazakallahu khairan. Pada orang-orang ada yang disampaikan seperti biasa dengan menyampaikan di Ustaz, bagaimana caranya supaya masuk surga dan selamat dari neraka? Ya, barusan dikaji sejam setengah gitu. Antum melihat aja dari YouTube sama di Instagram ini. Ya, ada kajian yang di chefnya. Wallahi akhi fillah, keumuman dalil tentang masuk surga tertolak oleh neraka itu ketika kita mengembalikan fungsi hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ya, itu rumus global. Antum hidup beribadah surga. Antum hidup enggak suka ibadah neraka. Nabi mengatakan kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Wa man aba ya Rasulullah man aqani dakhala jannah wa man asani qabatala. Seluruh umatku itu bakal masuk surga. Asal umat Rasul ya. Makanya kita ikutin syariat Rasul, jangan syariat yang lain. Syariat Rasul sudah. Nabi Muhammad ajarkan, semua umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Ada yang enggak mau, Rasul ada. Yang patuh taat kepadaku surga. Yang enggak patuh padaku neraka. Simpel sekali bahasanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Ya. Yang kedua sudah cukup. Ana nggak tahu antum nanya siapa antum nih. Tapi ada kaos bagus dari Muslim Baker Indonesia buat antum nih, karena antum bertanya pertama nih. Foto. Nah. Ada lagi yang bertanyakan silakan. Pertanyaannya misalkan sesuai temanya. Fadhal. Pertanyaan selanjutnya. Fadhal, silakan. Ada lagi yang bertanya? Ada Fadhal? Ada yang datang pada hari ini khusus untuk kajian, jaraknya jauh dan paling jauh, dan dia meliburkan kegiatan cuma buat ngaji hari ini. Ada gak? Antum di mana tinggal? Ngawi. Ngawi Barat. Antum ninggalin kerjaan hari ini. Kerjaan antum apa? Dagang, Masya Allah. Buat belajar. Ada gak yang lebih jauh dari Ngawi? Hah? Semarang, Masya Allah. Semarang, Pak, ninggalin kerjaan, Pak. Buat kajian. Masya Allah. Ahwat, karena nggak tahu nih kalau ahwat. Yang datang ahwat, kita wakil sama Iwan aja ya. Wah, Masya Allah. Ini ada yang lebih jauh dari Semarang. Anak Bogor. Ada yang lebih jauh dari Semarang. Masya Allah. Ada nggak? Bas ini Ngawi juga jauh sebenarnya nih bro ya semuanya. Ini boleh nih panitia nih kita ganti ongkos bensinnya lah ya. Jadi kita kebagian pahala mereka juga insya Allah ya. Apa? Bahan bakar antum diganti panitia nanti antum datang kemarin insya Allah. Ada gak yang hari ini apa aja? Oh, pakai motor berempat. Waduh, hati-hati Pak. Nggak boleh tuh Pak. Ini kita MBI soalnya berusaha menerapkan hukum kendaraan ini. Ada yang lebih dari 4? Antum berapa? 6. Masya Allah. Pakai mobil, motor juga 6 enggak? Dekat sini tinggalnya. Pakai mobil. Oh, Masya Allah. Antum Pak? 5 ya? Banyakan 6 Pak. Ini yang 6 boleh juga ganti ongkos lah, boleh lah bro ya. Tapi kalau pada hari ini saya nggak tahu nih Simba nih, ada orang laki atau orang perempuan yang usianya paling tua datang buat kajian sengaja ke Samsul Huda ini.
Yang paling tua usianya Pak. Betul, ada. Buat contoh yang muda-muda ini, biar rajin. Ayo Pak, ada. Yang usianya paling tua, siapa ada? Ada? Betul Pak? Monggo Pak, berapa Pak? Buat contoh berapa Pak? 70. 75. Ada yang lebih dari 75? Ibu ada gak ibu 75? Coba panitia kalau ada awan tuh. Ada gak ibu-ibu tuh? 75, 52 belum tua ya. Seumuran kita kalau 52. 82. Yang lagi 75, yang itu 82. Oh, ini contoh nih buat kita yang muda-muda nih, jangan mau kalah nih, orang tua sudah masya Allah kayak gini. Ini buat kedua orang tua ini, bah kita kasih emas penghargaan buat mereka, bah. Masya Allah. Ada lempeng emas dari Ustaz Subhan dan tim, nanti dari Al-Hadis juga. Buat bapak satu, buat ibu satu. Ya, doakan kami yang muda-muda biar semangat terus Pak belajar Pak ya. Jadi generasi Robbani, mencetak generasi Robbani dan bisa bermanfaat buat negeri tercinta Indonesia ini Pak, insya Allah Pak ya. Fadhal. Satu buat bapak, satu buat ibu nanti insya Allah. Fadhal, antum ada yang bertanya? Hah? Antum, nah, apa pertanyaannya? Oh, iya. Harusnya orang-orang Korlantas ini jauh biasa. Kami di Muslim Baker Indonesia juga ada pengalaman mirip Pak. Jadi kami kalau lagi suka keluar kota kemana, kayak waktu lagi G2G ke Bali beberapa tahun yang lalu ya, kami dikawal selalu dari Mabes untuk jalan ya. Mungkin teman-teman polisi tahunya kalau sudah ngawal ini punya dispensasi khusus lah untuk tidak bermanfaatnya rambu-rambu yang ada gitu ya. Buat kami tidak. Kami sengaja MBI ini bukan klub tapi wadahnya para biker untuk mengembalikan hukum. Atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Bagaimana kita mentaati aturan main pemerintah. Sehingga pernah ada yang bawa kami Pak polisi ini lewat lampu merah, kita berhenti. Dia nengok. Ayo, saya bilang taruh merah, saya bilang begitu. Karena ada pahala di situ gitu loh. Ya. Kalau bicara ngelanggar dulu paling hobi ngelanggar sebelum masuk MBI gitu. Dulu teman-teman biker sebelum masuk MBI itu lampu semuanya hijau. Kena sama polisi di depan, prit, kena. Kena. Gak lihat lampu tadi. Ya lihat, terus kenapa jalan terus? Saya kira ada bapak, gitu kan begitu ya bahasanya. Sekarang tahu hukum kan? Pak nggak boleh. Dia dosa, tapi yang paling banyak dosa yang pertama tuh. Ya, jadi kita suka haji mumpung sih anak-anak ikutin ambulan, semua ngintil gitu ya. Akhirnya yang ngasih jalan merasa dirugikan gitu loh. Jangan Pak. Ya, wallahi bermanfaatlah buat orang. Jangan cuma mengambil manfaat. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu mendatangkan manfaat, bukan sekedar mengambil manfaat. Wallahu a'lam wa barakallahu fikum. Na'am. Fadhil. Terima kasih. Ayo. Ini ada produk KAF. Ini kita lagi disponsori sama KAF nih ya, Masya Allah ya. Ini ada hadiah buat antum dan nih. Nah, karena antum suka apa di jalan berarti ya. Nah, dan ini ada cuci muka supaya segar terus ya. Manfaat buat antum dari KAF ini Masya Allah. Fadhil, lagi silakan bertanya. Antum, mau jawab apa tuh? Wah ini kayak curhat, dah denger nanti kayak orang kasih mic coba dulu. Betul, ya. Atau antum maju dikit deh, antum maju nggak apa-apa ya, sedikit usaha ya. Afwan. Apa nih, Fadhil? Nah.
Nah, Ya, kita juga memperbanyak ibadah, melakukan saudara dia tidak ditinggalkan. Tetapi ini terasa masih kurang, masih merasa kurang, ya kurang nyaman, kurang nikmat, kurang sejahtera gitu. ya. Itu kira-kira 6. Tiga barakallah ya. Ini sesuai dengan pertanyaan apa dengan kajian sebenarnya pertanyaan. Ya, sifat manusia ini memang apa ya? Jadi nggak merasa cukup. Padahal sih dia sudah cukup sebenarnya. Apalagi beliau katakan tadi sudah sesuai dengan yang disyariatkan, sholat apa semua, akan melaksanakan yang diperintah, menjauhkan yang dilarang secara umum begitu ya. Tapi kok kayaknya kayak masih kurang aja. Berarti kita bicara bekas ibadah yang tiada gitu loh Pak. Dalam Islam ini kan semua syariat itu kan mendatangkan bekas. Bahkan Allah mengatakan innallaha yuhibbu ayyara asra ni'mati ala 'abdi. Salah satu yang paling Allah suka itu kan melihat bekas ibadah pada diri seorang hamba gitu. Nah, kita yang sudah beribadah kok nggak ngefek gitu ya. Salat misalkan tanha 'anil fahsya wal munkar. Harusnya tidak berbuat keji dan mungkar. Cuma yang terjadi kita sholat sama tetangga dapur misalkan, ngiri tetangga punya apa, sama mertua ribut atau apalah, intinya nggak ngefek gitu loh. Masih punya sifat pengen seperti orang gitu loh, yang punya sesuatu yang nggak layak diiri itu. Wallahu a'lam bishawab. Berarti yang mesti dikritisi ini muamalah kita sama Allah Pak. Ada sih kajiannya di YouTube dan di Instagram tuh tentang bahasan tazkiyatun nafs, kitabnya Salim Al-Hilali, Mursyid Al-Bani itu ada tahapan-tahapan dalam ketakwaan kepada Allah. Ya biasanya orang terkritisi sebelum beribadah dia tidak kenal Allah. Dia cuma ngaku hamba Allah tapi tidak hafal nama Allah. Ini banyak kasusnya Pak. Ya, kita cuma sholat ke Allah yang kita tidak kenal. Kita sedekah karena Allah yang kita tidak kenal. Bahkan kita beribadah tanpa contoh orang yang Allah rekomendasi dicontoh, Rasulullah SAW. Akhirnya ibadah kita cuma gugur hukum. Haji karena punya uang, pulang haji wes sama aja gitu loh. Nah, ini bahaya. Ya. Yang mesti dirapikan apa? Al-musyaratah, hubungan dia dengan Allah. Yang mesti dirapikan apa? Yakni al-mujahadah, kesungguhan dia ketika beribadah kepada Allah. Al-muraqabah, merapikan ritual pendekatan diri dia kepada Allah dengan ibadah tersebut. Dan masih banyak hal lainnya. Tapi poinnya, tidak sedikit orang yang beribadah dan merasa sudah beribadah kepada Tuhan yang dia tidak kenal tanpa mencontoh Rasul yang harusnya dicontoh. Akhirnya cuma gugur hukum. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Ya, semoga Allah berikan yang terbaik buat kita. Makanya ulama mengkaji usul salasa sebelum bicara agama. Kenali Allah dulu, kenali Nabi Muhammad dulu, kenali Islam dulu, baru bicara agama. Kalau belum kenal yang tiga ini, akhirnya kayak anak kecil yang dilatih ibadah. Ibadah belum ngefek, cuma sekedar gugur kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum insyaallah. Nah, ini ada minyak wangi buat antum. Ya, semoga semakin husuk karena wangi ini. Kelas. Ada titipan pertanyaan. Mana? Itu ada teman yang bertanya itu dia melihat mengamati teman-temannya itu istilahnya hanya sekedar kerja itu seadanya secukupnya, tapi kok qadarullah ternyata rezekinya itu terus ngalir, sedangkan teman yang satu, sedangkan dia sendiri sudah kerja ngoyo lembur tapi kurang seperti itu, bagaimana? Barakallah. Naam. Iya, nggak sedikit sih orang yang begini ya. Saya sama dia kalau bicara sholat, banyakan saya berani adu sholat gitu. Teman saya ini tidak pernah sholat. Teman saya juga nggak pernah baca Quran. Cuma kalau lihat rumahnya itu 1 bulan 4 kali ganti warna. Langsung curiga aja, kenapa? Emang dia agen chat mau bilang apa? Aku curiga aja. Sampel. Itu motornya itu sebulan 2-3 kali ganti. Lah wong memang dia jual beli motor. Suka suzon saja sama orang.
Tapi biasanya kata Nabi, idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asi. Fadzalikal istidraj. Kamu kalau ngelihat orang diberikan kelebihan sama Allah, yang kamu pengen cuma nggak dikasih, Allah cuma kasih dia. Padahal agama bagusan kamu. Itulah istidraj. Diulur sama Allah dia. Diulur. Ya, supaya makin jauh. Gitulah. Makanya jangan suka diri, Pak. Hidup ini bukan masalah kaya atau miskin. Hidup ini bukan masalah sakit atau sembuh. Ya, hidup ini bukan masalah pintar atau bodoh, gagal atau sukses, bukan. Tapi hidup ini lebih kepada bersyukur dan bersabar. Kalau sukses bisa gak bersyukur? Kalau susah, gagal, bisa gak bersabar? Karena mau kaya, mau miskin, mau gagal, mau sukses, demi Allah, mati. Mati. Ya, baju kita macam-macam. Oh, mahal semua, branded. Ujung-ujung kain kapan juga, betul? Ya, jadi jangan terkecoh nih sama dunia ya. Jadi kalaupun kita pengen, memang kita tahu bahwa saya ini ya nyaman aja kalau sedekah. Jadi orang kaya yuk. Islam ini agama yang mengatakan dzirwatus sanami al jihadu fis sabilillah. Puncaknya agama itu jihad kata Rasul. Dan jihad yang paling utama apa? Bi amwalikum wa bi anfusikum. Dengan harta dan jiwa. Dengan harta yang paling utama, bukan dengan jiwa. Kalau perang itu kan talent, kemampuan. Bisa perang, bisa silat, bisa pedang, bisa panah, naik kuda jago perang. Kalau tidak bisa jangan sosokan, modal adat, nggak bisa. Ya, jadi orang kaya, sukses, sedekah, itu jihad yang paling utama. Ya, jadi kalau saran saya sih, antum tinggal di negeri yang masya Allah nih, bangga jadi bangsa Indonesia kita. Negeri yang subur, makmur, kemarau palau jinawi, cuma belum robun gofur saja. Ya, karena tauhid belum tegak. Ayo bismillah ya, kita isi kemerdekaan dengan menegakkan tauhid. Jadilah bangsa yang berpikir memberi bukan mengambil. Ya, saling mendoakanlah di antara kita ya, semoga Allah berikan kemuliaan insyaallah ya. Doakan diri kita, doakan negeri kita tercinta Indonesia nih agar dijaga ukhuwah kebangsaannya. Doakan para pemimpinnya agar Allah jaga dan diberikan hidayah buat mereka semua. Untuk kedepannya pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pintar, yang diangkat orang pintar. Ya, seperti orang sholat. Kalau makmumnya pintar, yang diangkat imam pintar. Tapi kalau makmumnya bodoh, yang diangkat mirip. Mudah-mudahan Allah muliakan kita insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat yang disampaikan. Minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan yang milik Allah. Ini saja bisa kita sampaikan karena masih panjang perjalanan kita menuju Lamongan, Malang, dan kemudian sampai ke Bali nanti insyaallah ya. Bantu doalah semoga Allah berikan kemudahan semua insyaallah ya. Minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan yang milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Kemudian kita bisa